warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang saya hormati Ibu Hilda Hilaliah selaku dosen pengampu mata kuliah retorika, serta teman-teman kelas R4G yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena berkat karunia-Nya kita diberikan kesehatan sehingga bisa berkumpul pada pertemuan kali ini. Pada pertemuan kali ini, saya Fitriani Rahmawati akan menyampaikan pidato tentang pelecehan seksual di ruang publik. Kita pasti sering mendengar banyaknya terjadi kasus pelecehan seksual di ruang publik melalui media televisi maupun media sosial seperti Instagram, Facebook, Twitter, dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan pelecehan seksual itu? Jadi, pelecehan seksual merupakan tindakan bernuansa seksual baik melalui kontak fisik maupun kontak non-fisik. Tindakan ini dapat membuat seseorang merasa tidak nyaman, merasa tersinggung, merasa direndahkan martabatnya, hingga mengakibatkan gangguan kesehatan secara fisik maupun secara mental. Menurut survei yang saya baca di media sosial, yakni hasil survei Koalisi Ruang Publik Aman pada tahun 2018, terhadap lebih dari 60.000 responden tentang pelecehan seksual, sebanyak lebih dari 27.000 responden menjawab ya pernah mengalami pelecehan seksual di ruang publik. Dari lebih dari 27 responden tersebut, korbannya ialah kebanyakan wanita, yakni sebanyak lebih dari 60%, dan sisanya ialah laki-laki. Pelecehan seksual dapat terjadi kapan saja, di mana saja, dan kepada siapa saja. Pelecehan seksual tidak pandang gender, usia, status sosial, hingga pakaian yang dikenakan. Mereka-mereka yang menjadi korban, mulai dari wanita hingga laki-laki, mulai dari anak-anak hingga yang lanjut usia atau lansia, mulai dari yang kaya hingga yang miskin, serta mulai dari yang mengenakan pakaian terbuka hingga yang mengenakan pakaian tertutup. Pada zaman sekarang, pelecehan seksual tidak hanya terjadi di ranah privasi atau di rumah, melainkan pelecehan seksual dapat terjadi di ruang publik. Pelecehan seksual yang terjadi di ruang publik bisa terjadi yang pertama di jalan umum ataupun jalan raya, lalu di dalam transportasi umum, di mal, di pasar, di taman, di sekolah, di kampus, bahkan bisa terjadi di tempat ibadah. Lalu, apa saja sih bentuk-bentuk dari pelecehan seksual itu? Bentuk-bentuk dari pelecehan seksual yang pertama yakni ialah catcalling. Catcalling yang berupa siulan ataupun panggilan yang tidak sopan, kemudian menyentuh bagian tubuh tertentu seseorang tanpa adanya consent atau izin, lalu melontarkan komentar tentang bentuk tubuh seseorang, lalu melontarkan lelucon atau candaan seksis, dan lain sebagainya. Seperti yang kita ketahui bahwa pelecehan seksual dapat terjadi seketika di hadapan kita. Lalu, apa yang bisa kita lakukan jika kita sebagai saksi
atau melihat langsung pelecehan seksual yang terjadi di sekitar. Sebagai saksi atau orang yang melihat langsung terjadinya pelecehan seksual, kita bisa melakukan beberapa hal berikut ini. Yang pertama, yakni menegur pelaku pelecehan langsung di tempat kejadian. Yang kedua, kita bisa mengalihkan perhatian dari korban. Misalnya, seperti menanyakan jam berapa, lalu kita bisa menanyakan alamat yang akan kita tuju. Misalnya kita sedang menaiki kereta, kita bisa menanyakan korban, jika kita ingin pergi ke tempat ini, kita bisa berhenti di stasiun mana, dan kita juga bisa basa-basi dengan korban menanyakan hal-hal lain. Usahakan ciptakan gangguan agar tindakan pelecehan tidak dapat terjadi. Yang selanjutnya, yakni melaporkan tindakan pelecehan seksual kepada pihak yang dirasa bisa membantu kita. Bisa melaporkan kepada petugas keamanan maupun petugas yang sedang berjaga. Misalkan kita ada di kereta ataupun di dalam Transjakarta, kita bisa melaporkan kejadian pelecehan seksual tersebut kepada petugas yang berjaga. Dan yang selanjutnya, yakni kita bisa merekam aksi pelecehan seksual tersebut. Namun, perlu diingat, saat kita melakukan aksi merekam tersebut, kita juga perlu mengintervensi kejadian. Kenapa? Karena jika kita tidak mengintervensi, hanya merekam saja, berarti kita membiarkan pelecehan seksual itu terjadi. Si korban tidak mendapatkan bantuan dari orang-orang sekitarnya. Saat kita merekam aksi pelecehan seksual tersebut, kita juga perlu menegur pelaku. Tujuannya supaya pelaku merasa malu mendapat perhatian dari sekitar, dan ia juga merasa malu karena tindakannya tersebut sudah direkam. Fungsi dari rekaman tersebut juga berguna untuk korban. Jika korban ingin melaporkan kasus tersebut kepada pihak yang berwenang, aksi rekaman tersebut bisa menjadi bukti yang kuat bahwa korban telah mengalami pelecehan seksual. Sudah sepatutnya jika kita melihat terjadinya pelecehan seksual di sekitar, kita perlu membantu korban. Karena kita tidak tahu ke depannya mungkin saja kita mengalami atau bahkan keluarga kita yang mengalami tindakan pelecehan seksual. Untuk itu, marilah kita sama-sama menciptakan ruang publik yang nyaman dengan cara bertindak tegas melawan terjadinya pelecehan seksual. Karena kita semua berhak mendapatkan kebebasan, hak hidup aman, tanpa adanya kekerasan, dan kita semua berhak mendapatkan hak kebebasan bersuara. Demikian pidato tentang pelecehan seksual di ruang publik yang telah saya sampaikan. Mohon maaf apabila dalam berpidato terdapat kata-kata kurang yang berkenan di hati. Saya Fitriani Rahmawati Desyanti, pamit undur diri. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.